Haleluya. Salam saudara-saudara. Like, subscribe channel ini untuk membangun pemahaman dan penginjilan. Dan saya menjawab semua video-video yang menghina kekristenan, menghina Alkitab, menghina Tuhan. Kita tonton dulu video anak muda yang baru masuk Islam. Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, jadi dari situ saya berpikir dengan akal yang sehat. Yesus berkata Tuhan Allah kita, berarti kita itu termasuk yang berbicara, yaitu Yesus. Karena Yesus terbukti dia adalah hamba Allah, hamba Tuhan. Karena di dalam Matius 12 ayat 18, di situ Yesus dikatakan, inilah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya ku berkenan. Dan ternyata kalau disuruh pendeta katakan baca satu perikop, jangan dipotong-potong. Kita baca satu perikop pun ternyata semakin jelas di judul perikopnya itu Yesus hamba Tuhan. Nah, itu saya hanya melihat agama di muka bumi yang memuliakan Yesus sebagai utusan hanyalah Islam. Yesus sendiri itu ngomong. Hanya Islam yang memuliakan Yesus. Tetapi di mana kemuliaan nabimu itu, nak? Alkitab dipersalahkan orang-orang tertentu sebagai kitab yang palsu, bukan wahyu Allah, korup, tidak asli, dan banyak yang diubah-ubah. Tetapi saya sudah mempelajari sebelum kamu itu, nak, belajar Islam. Saya sudah mempelajari kebobrokan agamamu itu. Jangan hanya memperdebatkan Yesus itu Tuhan atau bukan. Apakah kitab suci kamu itu membawa kepada kebahagiaan hidup umat manusia atau ancaman atau teror? Itu penuh dengan teror, Nana. Kamu mau-mau saja dibohongin sama mu'alaf botol itu. Baik, kita kan berterus terang kalau bahwa tuduhan itu datangnya dari orang-orang Muslim, non-Muslim. Nah, kita bisa masih memahami. Namun, bila mereka itu Muslim, maka sulit untuk mencari dasar tuduhannya. Mungkin tuduhan ini juga datang dari kalangan Muslim. Maka yang menuduh itu juga tentulah kurang memahami ajaran Al-Quran atau terlalu fokus membutakan hatinya hingga mereka hanya menemukan kebutaan, kegelapan hatinya sendiri. Karena Quran justru membenarkan Taurat dan Injil di dalam satu sisi. Lo katakannya dipalsu. Itu kitab para nabi. Dan orang-orang Yahudi itu sumber para nabi, sumber ilmu pengetahuan. Jadi kalau mau belajar ilmu pengetahuan, ya belajar dari Alkitab. Kalau kamu belajar sepotong-sepotong begitu pun oke, bahwa Yesus itu kamu bilang bukan Tuhan. Tetapi saya bisa menunjukkan banyak ayat. Tetapi mari kita buka dulu surat Ali Imran, Quran ayat ketiga. Ia menurunkan Alkitab kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Surat Al-Baqarah ayat 41. Dan berimanlah kamu kepada yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa yang ada padamu Taurat, dan janganlah kamu menjadi orang-orang pertama kafir kepadamu, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada akulah kamu harus tobat. Itu kata Quran. Lo kata kamu hanya Islam yang memuliakan Yesus Isa Al-Masih. Memuliakan di mananya, menghina terus. Bilang bahwa Yesus tidak disalib. Sejarah dan bukti Yesus disalib. Orang-orang yang menulis sezaman juga bersaksi bahwa Yesus disalib.
Pontius Pilatus menulis, sudah diprasastikan, aku cuci tangan terhadap Yesus Kristus karena dia orang benar, bukan orang yang bersalah. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 91, dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan Allah kepada mereka, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka kafir kepada Quran yang diturunkan sesudahnya. Sedang Al-Quran adalah kitab yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakan, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika benar kamu orang-orang yang beriman? Jadi Muhammad ngomong kepada orang Yahudi dan orang Kristen, kenapa kamu? Bukan dia, bukan zaman dengan Muhammad itu yang membunuh para nabi, itu juga nggak tahu. Muhammad ini pintar membuat kamuflase ayat bahwa Quran itu diturunkan. Saya sendiri nggak suka lagi dengan kitab itu. Kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi itu? Inilah saudara-saudara begitu gampang ditipu. Surat Al-Ma'idah ayat 44, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah. Orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Kamu sekarang pakai jilbab ya putri ya, sudah mu'alaf ya, tetapi tidak ada ujung kuku pun bahwa agama itu dan hukum Islam, hukum Al-Quran bisa ditegakkan. Orang yang mencuri potong tangan, hebat kalau ada. Potong tangan ayo coba. Yang berzina dirajam. Surat ke-24 ayat 2. Ayo bisa dilakukan. Ya paling bisanya itu jengkang-jengking 5 kali sehari tanpa modal. Tetapi buang-buang waktu, tidak produktif. Imannya hanya itu-itu saja Islam. Naik haji, buang-buang waktu, buang-buang duit. APBN itu habis 700 triliun untuk kasih makan orang gratis. Sementara Arab Saudi surplus APBN-nya 700 triliun dari hajinya orang Indonesia. Bahkan sudah ditabung untuk dibawa ke Arab sono, itu uang orang naik haji itu. Dengan sebuah pekerjaan gak ada gunanya sama sekali bagi kehidupan umat manusia. Hanya sekedar untuk naik haji. Apa? Naik haji. Rugi orang naik haji. Untuk negara rugi. Coba uang 700 triliun itu untuk membangun sarana pendidikan. Untuk menggaji guru-guru honor itu. Gak usah naik haji kalau belum kaya-kaya ini negaranya. Naik haji itu kalau sudah punya kelebihan. Bukan dengan hutang, jual rumah, jual tanah. Hanya untuk naik haji. Kalau benar-benar sudah kelebihan, hartamu sekian 50 juta dari hasilmu. Dan jangan naik haji karena berhutang. Ataupun dikasih hadiah. Jangan naik haji karena hadiah. Yang udah haji nggak usah sombong atau
atau bangga dulu deh dengan gelar haji atau hajah. Disclaimer dulu nih, ini POV dari sisi sejarah. Mumpung di Belanda, aku ke Wereld Museum. Di museum ini juga menceritakan kolonial Belanda. Jadi gelar haji itu sebenarnya buatan Belanda karena mereka ingin membedakan mana orang yang sudah pergi haji dan mereka takut orang-orang ini membawa semangat perlawanan. Karena orang pergi berhaji otomatis bertemu dengan berbagai bangsa yang juga terjajah. Karena dianggap mereka berbahaya, maka orang pergi haji diberi label haji. Jadi mereka bisa diawasi oleh Belanda. Nah, inilah surat-surat bentuk label haji. Haji. Saya kalau jadi Menteri Agama, program utama saya yang pertama adalah hentikan naik haji ke Arab Saudi. Semua uang haji itu dikembalikan kepada mereka. Kembalikan uang haji itu. Bisa membangun negara dengan makmur. Orang miskin naik haji. Orang Madura jual besi busuk naik haji. Hanya mau dipanggil Pak Haji. Ya. Anak Pak Haji main judi. Astagfirullahaladzim. Tapi dia menang Pak Haji. Alhamdulillah katanya. Haji dianggap hebat. Gak boleh naik haji lagi. Buang-buang waktu. Menteri Agama jangan nyolong uang haji seperti menteri-menteri agama sebelumnya. Saya tahu Bapak ikhlas, tulus. Sehingga Bapak mendapat kesempatan jadi menteri agama itu. Tapi ya bikin gebrakan Pak. Kembalikan uang haji orang itu. Supaya Indonesia kaya raya dan maju. Ini Putri tadi ngomong. Hanya Islam yang memuliakan Yesus Kristus. Nah, memang Nabi kamu mulia? Yang baru kamu kan belum kenal nabimu itu kan? Kawin sama bocil. Bocil umur 6 tahun nikah sama kanjeng baginda. Umur 9 tahun baru ditidurin sebagai suami istri. Dari umur 6 tahun sampai 9 tahun, lebih kurang 3 tahun, dia datang menjenguk Aisyah untuk bagian dia. Apa yang dia lakukan? Dia taruh kemaluannya di atas paha Aisyah. Lalu Aisyah megang-megang. Sampai paha Aisyah berlendir. Ibu tiap bulan datang untuk ketemu Aisyah, istri bocil itu. Itu mulia kamu bilang. Di mana kemuliaan seorang manusia? Di mana seorang nabi kamu bilang mulia? Dia ambil menantu anak angkatnya Zaid bin Harithah. Dia datang sore-sore. Sementara Zainab lagi bugil. Dia berbalik ke pintu. Subhanallah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubi ala dinik. Wahai yang menggoncangkan hati, membolak-balikkan hati, kuatkan aku atas agamamu. Karena dia ngintip. Dan berbalik. Besok dia panggil Zaid bin Harithah. Wajib alaika an tutalliqa jawzatak. Kamu harus menceraikan istrimu. Wa kaifa ana utalliqaha wa ana uhibbuha? Bagaimana mungkin saya menceraikan istri saya dan saya mencintai dia? La. Tidak. Ana nabi. Saya nabi katanya. Akhirnya hari itu menceraikan istrinya
Dan Muhammad masuk ke kamar menantunya itu langsung. Bertanyalah Zainab, apakah dengan cara begini ya Rasulullah? Oh, telah turun kepadaku ayat. Turunlah surah ke-33 ayat 57. Coba baca itu ya anakku. Itulah kemuliaan nabimu. Ya. Itu kamu bilang mulia. Coba tunjukkan kepada saya siapa yang berani untuk semacam memberikan jawaban atau nyenggol saya lah. Dan bagaimana dia membohongi istrinya Hafsah. Dia bilang kamu dipanggil oleh bapakmu. Pergilah Hafsah ke rumah bapaknya. Dia bertanya sampai di rumah, Mama, papa di mana? Sudah lama, udah 2 hari papamu nggak ada. Kecewa kan? Kembalilah Muhammad ke rumahnya. Hafsah ke rumahnya. Dan kaget, matanya terbelalak. Suaminya itu sedang begini-beginian di atas kasurnya Hafsah. Marahlah Hafsah, pada hari giliranku dan di atas tempat tidurku dan di dalam rumahku engkau meniduri dia. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Lalu Hafsah ceritakan kepada istrinya yang lain, Aisyah, bahwa suami kita meniduri orang Mesir ini. Tetapi Muhammad tidak bisa melupakan enaknya tidur dengan wanita Mesir. Setelah itu, saudara-saudara, dia pikir matang-matang redaksi. Dia menerima surat Tahrim ayat 1. At-Tahrim ayat 1. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabaghi mardata azwajak wallahu ghafurur rahim. Hei Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Jadi tidur dengan pembantu itu halal. Kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah hanya sekedar untuk menyenangkan hati istrimu? Sesungguhnya Allah itu maha pelukku suntur. Dan Allah maha pelukku suntur. Menghalalkan budak. Maka TKW yang ke Arab Saudi itu rata-rata hamil balik ke Indonesia. Hamil. Kalau di Lombok Timur itu ada tempat kampung Arab di mana wanita-wanita yang dalam keadaan hamil itu melahirkan di situ. Kampung Arab. Banyak yang TKW ke sana. Di manakah kemuliaannya itu, anakku, kasihan kamu ini. Nah, saya sudah ngomong, saya sudah menceritakan, saya sudah belajar lebih dulu, ya, daripada ayat-ayat gombal-gambul itu. Hanya ingin menolak Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kasihan kamu. Di dalam Bible, di Markus 12 ayat 29, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, jadi dari situ saya berpikir dengan akal yang sehat, Yesus berkata Tuhan Allah kita, berarti kita itu termasuk yang berbicara, yaitu Yesus.
Karena Yesus terbukti dia adalah hamba Allah, hamba Tuhan. Karena di dalam Matius 12 ayat 18, di situ Yesus dikatakan, inilah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Dan ternyata kalau disuruh pendeta katakan baca satu perikop, jangan dipotong-potong. Kita baca satu perikop pun ternyata semakin jelas di judul perikopnya itu Yesus hamba Tuhan. Nah itu. Jadi bukan Tuhan gitu ya, Neng? Dia Tuhan. Ya, dia itu adalah Tuhan. Tidak semua kamu bersih. Sesudah membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya kembali ke tempatnya, lalu berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang aku adalah guru dan Tuhan. Yesus itu Tuhan, Raja. Dia adalah pemilik segala yang ada ini. Kisah Para Rasul 11 ayat 20, akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus itu Mesias yang dijanjikan. Kisah Para Rasul 7 ayat 59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Itu di zaman awal, bukan zaman sekarang ngomongnya begitu. Stefanus itu murid Yesus Kristus yang dihukum, disalib terbalik, dilempar dengan batu. Betapa ngerinya itu, kena pukulan yang begitu sadis. Kamu nggak paham betapa ngerinya itu ajaran kitab suci. Markus 19, Markus 5 ayat 19 sampai 20. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran, takjub. Wih, kok bisa ya? Dulu orang ini begini-begini, warna kulitnya belang-belang. Kok sekarang bersih? Heran. Bisa nggak nabi kamu itu berbuat seperti itu? Yang kamu bilang itu mulia. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Nabi Muhammad itu ada contoh teladan yang baik. Datanglah orang kampung lain, mereka kelaparan, berilah kami susu. Boleh dikasih susu, tapi kalian harus menggembalakan gembala kami. Oke? Lalu disepakatilah harganya. Oke? Ya, menggembala sehari 2 hari. Ini orang yang lapar pergi kabur bawa ternak mereka. Tapi akhirnya dikejar, ketangkaplah mereka. Apa yang terjadi? Orang itu dicongkel matanya, disalib terbalik, dan dibiarkan mati kepanasan di tengah gurun. Begitu sadisnya nabimu itu.
Yesus mengadakan mukjizat-mukjizat yang nampak dan bisa dilihat. Markus 11 ayat 1 sampai 3, maka ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Tetapi saudara memframing bahwa Yesus nyolong keledai. Ya, kalaupun ada emas di rumah orang, kemudian Yesus mengambil emas itu dari orang itu, apakah Yesus termasuk nyolong? Dia pemilik langit dan bumi. Segala ini ada karena Yesus Kristus yang menciptakan dengan kun fayakun. Yehi fayehi or. Jadi maka jadilah. Yesus mampu melakukan itu karena dia adalah firman Allah. Framing Yesus nyolong keledai katanya. Ngambil pala lo juga bisa. Tapi nggak begitu cara percaya kami dan iman kami. Itu harus konsekuen sesuai dengan tata waktu, perjalanan waktu. Nggak bisa, ayo coba matiin saya. Kalau memang Yesus itu Tuhan. Harus ada proses. Dan sungguh-sungguh menghina seperti Agustan. Pantatin Alkitab, kalau nggak sebulan saya mati, maka benar. Yesus itu nggak benar. Benar mati kan? Dalam sebulan. Istrinya mati lagi dalam sebulan. Ibunya sebulan lagi mati. Tetapi anak-anaknya yang masih Kristen, bagus. Istrinya semasa Kristennya masih hidup sampai sekarang, itu Agustan. Istrinya sesama Islam yang baru dikawininnya, nyusul kena sakit kanker payudara. Lukas 17 ayat 11 dan 18, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia masuk suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang ini? Ada cerita ketulusan orang Samaria. Orang yang Samaria itu orang yang tulus. Ya, Israel, di tanah Israel sana. Jadi jangan mengulangi lagi ya, ayat Yesus Tuhan itu banyak seabrek-abrek. Itu baru saya sendiri baca, ayat-ayatnya banyak sekali. Atau Kisah Rasul 18 ayat 38, sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Tuhan.
Kisah Rasul 26 ayat 15, tapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Yesus, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jangan lupa like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.